Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, dalam kajian agama Islam itu ada yang dinamakan dengan amar ma'ruf nahi mungkar, atau dalam bahasa sederhana disebut dengan prinsip binaan wadifaan. Jadi membangun Islam, tapi juga kita bangun benteng-benteng sehingga Islam itu tidak gampang dimasuki dan dirusak dari dalam. Ini sudah dilakukan sejak zaman Nabi dan sahabat, kemudian dilanjutkan nanti di zaman khalifah-khalifah Islam, sampai bagaimana Islam berinteraksi dengan berbagai agama dan keyakinan di Spanyol. Nah, cerita Yusuf Mansur bahwa dia mendapat ide mengambil 10% dalam setiap ceramahnya itu berasal dari ajaran Kristen. Malah di hadapan seorang pendeta yang bernama Pendeta Gilbert, itu dia ngaku terus terang gitu. Malah dia bilang kalau mengikuti ajaran Islam, zakat misalnya itu kecil katanya, sekali setahun. Kalau mengikuti persepuluhan, oh itu 10% katanya. Itu jelas ya, kedua-duanya telah merusak ajaran yang terdapat di dalam Bible. Dalam Bible itu seperti kita sebutkan, itu hanya sekali setahun orang diminta menyerahkan 10% dari pendapatannya. 10% sekali setahun, bukan tiap berceramah. Oleh Yusuf Mansur dielaborasi, oh ini jangan minta zakat, ini 1/10. Lalu dia cari prinsip-prinsip lain yang menopang sehingga dia bisa menjadi kaya. Tapi oleh Islam, seperti kita sebut, prinsip 1/10 ini dianggap memberatkan, maka diturunkanlah dalam bentuk zakat yang nilainya 2,5%. Jadi supaya orang tidak terbebani dalam tanda kutip, yaitu pajak beragama gitu. 10%. Oleh Yusuf Mansur dirubah menjadi setiap dia berceramah minta 10%. Minta gitu atau maksa. Dalihnya nanti dibalas 10%, padahal tidak itu. Malah ada lagi ustadz dalam cerita videonya itu menyerahkan sepongkol-pongkolnya gitu. Tapi itu untuk jemaahnya. Untuk dia nggak berani. Jadi orang dia suruh beriman, dia sendiri tidak beriman. Dia nggak percaya dengan apa yang dia sampaikan itu. Kalau dia beriman, dia juga ikut sedekah, ya kan? Dia ikut juga dia urunan. Contohnya nih, itu umat Islam di Gaza, habis-habisan dibantai Israel. Tertarik nggak dia untuk berinfak gitu? Enggak. Tertarik nggak dia untuk misalnya nih mengirim hartanya gitu? Nggak tertarik dia. Jadi dalam sejarah kajian agama-agama ini perlu kita luruskan gitu. Karena sekarang ya pihak sebelah itu kan sedang melaksanakan Natal, ya kan? Natal. Kita harus membersihkan ajaran Islam ini dari ajaran yang menyelusup, yang menyelundup atau diselundupkan oleh seseorang yang bernama Yusuf Mansur. Saya pernah punya pengalaman meneliti jurnal-jurnal orientalis yang dibimbing ketika itu oleh Profesor Dr. Wan Daud. Mula-mula saya berpikir orientalis ini tentulah orang yang sangat ilmiah kepada Islam. Kata dia, tidak, tak berani katanya. Orientalis itu tidak pernah punya niat baik kepada Islam. Coba dibaca jurnal-jurnalnya, dilihatkan tuh di Istak di Kuala Lumpur itu, ada semua kumpulan jurnal orientalis gitu. Dari nomor 1 sampai terbitan terakhir. Coba dilihat katanya, tidak pernah orientalis itu mempunyai niat baik kepada Islam gitu. Jadi kalau ada pendeta menyuruh atau Yusuf Mansur mengutip dari ajaran
Bible itu tujuannya tidak ada niat baik itu. Tujuannya bagaimana dia bisa mengolek uang jemaahnya ini atas nama agama. Kalau dalam bahasa kasarnya bagaimana dia meraup uang supaya dia kaya raya. Jadi nggak pernah. Karena itu di perguruan-perguruan tinggi Islam seperti di Al-Azhar Kairo gitu. Salah satu mata kuliah itu adalah mengkritik pemahaman orientalis terhadap Islam. Coba aja tanya-tanya tuh anak-anak di Fakultas Usuluddin itu. Itu pasti diceritakan bagaimana busuknya orientalis di dalam mengkaji Islam. Walaupun di luarnya nampak, di luarnya nampak kajian ilmiah, tetapi di balik kajian ilmiah itu dia taruh racun. Sehingga umat Islam ini menjadi disorientasi, kehilangan arah. Misalnya dalam kajian hadis, dalam kajian hadis itu nampak seolah-olah ceritanya benar gitu. Tetapi nanti di balik cerita yang seolah-olah ilmiah itu akan nampak nanti bagaimana racun ditaruh orientalis sehingga orang ragu-ragu di dalam memahami hadis. Contohnya, ada seorang orientalis yang bernama Goldziher. Orientalis Jerman, dia menyebut hadis itu baru dibukukan dan ditulis setelah 200 tahun sepeninggalnya Nabi Muhammad. Lalu racunnya di mana? Ya, cerita 200 tahun kan banyak distorsi, gitu. Banyak penyimpangan. Karena itu orang tidak usah berpedoman kepada hadis. Oh, di sana dia masuk gitu. Nah, kembali kepada cerita Yusuf Mansur ini, kalau di dunia Islam cerita-cerita dari luar Islam itu ditolak, maka cerita Yusuf Mansur itu lebih utama ditolak. Ya bukan saja ditolak karena orang sudah merasakan akibat buruknya, tapi secara teoritis juga harus ditolak. Saya ada tulis buku itu menceritakan cerita sedekahnya itu. Saya bilang ini penipuan berdalih sedekah. Tidak ada cerita agama sedekah begitu sadisnya gitu. Nah sekarang yang ditebar-tebarkan Yusuf Mansur itu hanyalah cerita-cerita bagaimana mengumpulkan uang dari tengah masyarakat Islam, dibumbui sedikit dengan cerita-cerita Tuhan, cerita salawat, cerita Nabi, dan lain-lain. Intinya apa gitu? Intinya adalah bagaimana mendapatkan uang dengan mudah, lalu dengan uang sedekah itu dia berfoya-foya dan membangun seolah-olah dia seorang bisnismen. Nah coba sekarang uring-uringin kan, begitu diputus jalur sedekahnya ini, dia nggak bisa tampil lagi di tengah umat Islam, maka Yusuf Mansur mulai uring-uringan gitu. Karena kalau dia berhenti sejak baik-baik, itu uang yang dia dapat itu nggak akan habis dia makan, sampai nanti dia punya cucu dan cicit. Oh banyak sekali. Walaupun nanti orang misalnya sumpah-sumpahin dia gitu. Tapi dia nggak puas dan tidak puas gitu. Maka kewajiban kita itu harus melakukan difaan. Kita harus membentengin agama kita ini supaya kita jangan dimasuki oleh pemahaman sesat seperti yang digembar-gemborkan oleh Yusuf Mansur dengan temannya yang pernah pendeta atau ustadz di sampingnya yang juga rakusnya nggak karu-karuan gitu. Loh, kok begitu amat? Ya, contoh kan dari pepatah kita sudah ada itu. Kalau bapak ibu sekalian tuh memelihara ayam, ayamnya nanti dimasukin musang. Sehebat apapun ayam pasti mati oleh musang, dimakan habis gitu. Nah musang-musang inilah paham-paham yang menyelusup ke kalangan umat Islam yang perlu kita sapu bersih gitu. Bulunya pun nggak boleh ditinggalkan, karena ayam juga masih takut dengan bulunya musang. Itu yang disebut dengan prinsip difaan.
Kemudian yang kedua, kita membangun prinsip binaan. Binaan itu kita bangun pemahaman Islam kita yang benar. Yaitu dengan cara ya mencari guru-guru yang baik yang tidak berorientasi duit. Ya, yang tidak berorientasi duit. Tapi kalau ceritanya udah aneh-aneh, ujung-ujungnya duit, kita mulai ragu ini orang ini nggak ikhlas dia beragama. Atau tujuannya adalah menjadikan jemaahnya ini sebagai sasaran untuk mendapatkan uang. Itulah yang kita sebut berislam itu kita membangun prinsip difaan, membangun benteng supaya Islam kita tidak tergerus dan tergusur. Yang kedua binaan, kita mengembangkan pemahaman berislam kita. Mudah-mudahan di penghujung tahun ini kita meneguhkan diri kita untuk menjadi Islam yang kokoh dan baik dan tidak gampang dimasuki oleh musang-musang perampok, pemakan ayam-ayam yang dikomandani oleh Yusuf Mansur dan anak buahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.